emosi, terus perasaan, bahkan kepribadian kita. Atau jangan-jangan psikolog itu cenayang ya? Takut banget. Enggak lah guys, mana mungkin psikolog adalah cenayang. No ya. Nah, psikolog itu mengukur semua aspek tersebut menggunakan alat ukur. Yap, alat ukur. Namanya apa? Alat ukur yang bernama psikometri. Kita menyebutnya psikometri guys. Nah, psikometri inilah yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui segala aspek yang tidak bisa kelihatan mata itu secara langsung. Nah, seperti yang aku katakan tadi, psikometri itu adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang cara mengukur hal-hal yang abstrak dari dalam diri manusia, seperti stres, motivasi, emosi, bahkan kepribadian kita. Tujuannya apa sih? Tujuannya ini tidak lain dan tidak bukan untuk mempelajari manusia itu lebih dalam lagi, lebih objektif lagi secara ilmiah tentunya, bukan hanya menilai seseorang dari perasaan doang. Semua berawal dari Francis Galton. Nah, beliau ini yang mencetuskan ide yang sangat cemerlang di saat itu. Dia berpikir kayak gini, gimana ya caranya untuk mengukur mental manusia? Nah, dulu itu cara tesnya menggunakan kertas sama pensil guys. Tapi sekarang udah bisa menggunakan komputer yang adaptif. Jadi dari dulu yang masih menggunakan teori tes klasik hingga ke tes modern. Jadi psikometri itu terus berkembang sesuai perkembangan zaman dan tentunya dengan perkembangan dari teknologi juga pasti. Nah, mengukur aspek psikologis itu berbeda ya dengan mengukur tinggi badan. Oke. Nah, gimana kok beda? Karena yang kita ukur itu kan hal-hal yang tidak kita lihat secara langsung nih. Nah, gimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya itu pakai skala pengukuran. Nah, di sini kita itu mempunyai 4 jenis skala: nominal, ordinal, interval, dan yang terakhir rasio. Nah, ini dari sekadar kategori hingga angka yang bisa kita bandingkan, teman-teman. Mulai tadi nih kita berbicara tentang alat ukur, skala, dan segala macamnya. Nah, yang paling penting dalam alat ukur itu harus apa? Yap, betul, harus reliable atau realitas guys ya. Kalau nggak ada aspek ini nggak bisa tuh, kayak kurang gitu loh, kayak kurang banget nih dalam pengukuran ini. Kenapa sepenting itu? Gini guys, kalau alat ukur kita nih misalnya dites hari ini, dipakai tuh alat tesnya, keluar nih hasilnya ya kan, terus besoknya dipakai lagi dengan alat ukur yang sama, tapi cuma beda waktu aja. Nah, hasilnya nggak sama nih, aduh gimana nih nggak sama, itu berarti artinya nggak reliable. Oke, sebaliknya kalau dipakai berkali-kali nih, meskipun di waktu yang berbeda, itu hasilnya sama nih, konsisten nih, berarti itu reliable. Gitu guys, simpelnya. Oke. Tapi kalau hasilnya itu konsisten nih, itu berarti alat ukurnya bisa dipercaya guys. Oke, jadi semua yang kita bahas tadi, psikometri itu bukan hanya tentang angka atau grafik ya, tapi bagaimana kita itu memahami manusia dari sisi yang kita gak lihat secara langsung. Oh iya, jangan pernah berpikiran lagi
dia kalau psikolog itu adalah cenayang, psikolog itu dukun. Enggak ya. Dari semua penjelasan tadi, psikolog itu mengukur semua hal yang tidak bisa terlihat dengan secara langsung itu menggunakan alat ukur, yaitu psikometri itu tadi. Oke. Jangan sampai ada gak mau deket-deket sama anak psikologi, ngeri. Enggak guys, kita tuh baik semuanya. Bye. Bye semuanya, sampai jumpa di lain waktu. Bye.